Jasad 4 anak berjejer di atas kasur ditemukan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mereka dibunuh ayahnya sendiri yang sebelumnya melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri. Bau busuk menjadi pertanda warga sekitar rumah kontrakan menemukan jasad 4 anak tersebut. Tepatnya pada Rabu 6 Desember, polisi meluncur dan melakukan olah kejadian tempat perkara. Ketua RT setempat Yakub menjelaskan bahwa sebelumnya pelaku P melakukan KDRT terhadap istrinya dan telah dilaporkan ke pihak berwajib. Akibat kekerasan itu, sang istri masih dirawat di RSUD Pasar Minggu. Berbeda dengan Yakub, Irwan yang tinggal tak jauh dari rumah korban mengaku pernah mendengar suara keributan. Namun pada hari Minggu 3 Desember, para korban keempat anak tersebut masih terlihat bermain. Polisi menemukan keempat korban berada di dalam kamar, sementara ayahnya yang diduga pelaku ditemukan di kamar mandi, tidak sadarkan diri usai melakukan percobaan bunuh diri. Pelaku lalu dibawa ke rumah sakit terdekat. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk keperluan otopsi. Polisi menyebut pelaku adalah orang tuanya sendiri, berinisial P berusia 41 tahun. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus ini. Tim TV One mengabarkan. Oke, untuk memperbarui informasi mengenai seorang ayah yang membunuh 4 orang anak ya, kami akan ajak Anda untuk bergabung dan menyimak laporan dari rekan kami, ada Syahda Yustisa. Silakan Syahda. Baik, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Kembali lagi bersama saya di dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi di mana ada 4 orang anak yang tewas di tangan orang tuanya sendiri. Tepat di sebelah saya, ini ada rumah kontrakan yang kurang lebih luas dan lebarnya ini 5 kali 10 meter persegi dan masih dalam kondisi dipasangi garis polisi. Memang kalau kita bicara mengenai kasus ini cukup tragis, mengingat kronologi juga berdasarkan dari warga ini sempat mencium adanya bau tidak sedap dari dalam rumah, kemudian juga melihat bahwa ada beberapa lalat yang terlihat di jendela rumah. Kemudian dari situ warga berupaya untuk menyusuri masuk ke dalam dan ditemukan ada 4 orang anak tewas. Ini berusia dari 1 tahun hingga 6 tahun, ada 2 laki-laki dan juga 2 perempuan seperti itu. Untuk situasi sendiri di depan rumah kontrakan ini lingkungannya terlihat sepi pemirsa. Dan kalau kita bisa lihat dari luar ini cukup sedikit berantakan, ada beberapa juga mainan anak yang masih ada di sini, kemudian juga sangat tertutup rapat seperti itu. Kemudian berdasarkan beberapa keterangan warga, ini menilai bahwa keluarga ini juga cukup tertutup, Bayu dan juga pemirsa. Bahkan bahwasannya diketahui oleh sang pemilik kontrakan ini menyebut bahwa sang pemilik rumah ini sempat menunggak kontrakan selama 4 bulan. Diketahui juga bahwa sebelum terjadinya kasus yang terjadi, ditemukannya 4 orang anak yang tewas di dalam ini beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 2 Desember, ini sempat ada laporan KDRT dari sang suami terhadap istrinya seperti itu yang bisa saya gambarkan. Dan di situasi terkini seperti yang bisa dilihat bahwa ini masih sepi. Ini saya sekali lagi Bayu kesulitan untuk mencari informasi dari para tetangga, mengingat mereka juga masih sangat tertutup dan belum ingin memberikan keterangan yang lebih detail bagaimana sebenarnya kondisi korban ini bersosialisasi dengan yang lain di sekitarnya, bagaimana juga kemudian mereka ini, anak-anak ini kemudian bagaimana di lingkungannya seperti itu. Dan untuk itu kita akan bertanya kepada salah satu pakar viktimologi, yakni Bapak Heru. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, Pak. Ini kemudian bagaimana tanggapan Bapak melihat peristiwa tewasnya 4 orang anak yang dibunuh oleh ayahnya sendiri dari kacamata viktimologi? Pertama-tama kita sedih, prihatin, dan sangat shock ya, karena ini tragedi kemanusiaan. Ini bukan sekedar suatu kejahatan, tapi tragedi kemanusiaan karena keluarga kan memang harusnya menjadi pusat cinta kasih, pertemuan tempat pengasuhan,
cinta kasih sayang antara ayah ke anak, suami istri, tapi ketika keluarga menjadi tempat terjadinya kejahatan ataupun pembunuhan, kita sangat shock dan sedih sekali ya. Ini pertama-tama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bersedih, berduka dan turut prihatin kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan, dan semoga kasusnya cepat terungkap dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan tentunya ini bukan yang pertama di Indonesia, tapi mungkin salah satu yang paling menyedihkan dan paling tragis ya. Karena walaupun masih diduga, kan ini belum sampai pada kesimpulan final bahwa sang ayah adalah pelakunya, tapi masih diduga. Tapi melihat modus operandinya sepertinya memang mengarah ke sana. Lagi didahului dengan kasusnya KDRT antara sang ayah dengan sang ibu ataupun suami ke istri, dan istri dalam keadaan luka parah di rumah sakit, kemudian anak-anak bersama dengan sang ayah, kemudian sang ayah diduga sebagai terduga pembunuh keempat anaknya. Ini terus terang sangat menyedihkan dan membuat kita shock sekali ya. Dan barangkali kenapa bisa terjadi, karena memang anak dalam posisi yang rentan. Dalam kajian secara viktimologi, anak itu memang karena masih muda, karena apalagi ada yang umurnya 1 tahun, kalau nggak 2 tahun, dan 4 orang anak usianya nggak terlalu jauh ya, antara paling tua 6 tahun, paling muda 1 tahun, dan memang mereka belum punya kapasitas untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, apalagi juga tidak pernah punya pemikiran bahwa sang ayah sampai melakukan kekerasan sampai level pembunuhan. Tentunya tidak ada seorang anak pun yang berpikir ini terjadi pada dirinya gitu, karena ayah kan adalah pelindung ya, pelindung kepala keluarga. Dan itu nggak mungkin terjadi seharusnya, namun ternyata diduga terjadi. Itu sangat memprihatinkan dan mencengangkan. Ya. Benar Pak, tentunya kita penasaran mengenai apa sih penyebab sang ayah melakukan ini. Tapi sebelum kita menuju jawaban atas pertanyaan tersebut, kembali lagi nanti bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.